Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala al-ulama wahdina nahja sabilihi kaibihi nus'atu wa nursyad. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin. Al-mukarramun yang sama kita muliakan, akhil mahbub, akhil karim, al-mukarram, syukran yang baru saja menyampaikan mau'izahnya, mudah-mudahan beliau diberikan sehat panjang umur. Amin. Juga al-mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi, juga al-mukarram Ustaz Rusli Muhammad SPDI, juga akhir karim al-mukarram Ustaz Ghazil At-Tegali. Kemudian Ustaz Baziali Pasuruan, jauh-jauh ini Ustaz Maruf Daim, juga Ustaz lainnya seluruh DKM Masjid, juga para sepuh, ada Pak Haji Agus, juga para sepuh Pak Wasim, sepuh PH, juga Pak Pemin beserta Pak Iwan yang insya Allah berangkat. Pak Iwan kapan berangkat? Besok juga ya? Sama ya? Ya mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya. Amin. Hadirin juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup lama memang bicara umroh, karena sekian lama nggak umroh gitu. Ketika dengar talbiyah itu bawahnya melo, netesin air mata. Sebetulnya yang dipikirin dosa, karena dosa itu banyak. Dan yang paling penting juga berharapnya bukan sekedar 45 orang jamaah yang berangkat, misalkan 45 orang insya Allah. Berharapnya kalau hari ini atau malam ini kita sama-sama di sini, pengennya bisa bareng-bareng untuk umroh atau haji. Amin. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa bareng-bareng. Amin. Saya pernah bareng Pak Wasim, Pak Siman ya, bisa. Ya lain waktu insya Allah bersama jamaah yang lain. Ahlan wa sahlan. Dulu kita seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah selanjutnya itu menghapus daripada dosa kita. Kalau bicara dosa kan kita sadar kullu bani Adam khata. Setiap kita dosanya ini sulit untuk terukur, saking banyak. Ya dosa terhadap siapapun. Hablu minan nas yang kita penuh dengan dosa, hablu minallahnya pun gak berhenti untuk berbuat dosa. Kemudian hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah sampaikan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian. Tubuh itu kan taubat itu maknanya balik. Suruh balik lagi ke arah yang benar.
Makanya kan ada tadi disampaikan sama tim Hadrat, wahdina nahja sabilihi kaibihi nus'ad wa rusyid. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang pernah ditempuh, sabilihi ini yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kaibihi, supaya dengan jalan itu nus'ad, kami bisa bahagia, wa nursyad, dan kami terus menjadi orang yang diberikan petunjuk. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya kita ini kan seringkali lupa siapa diri. Kita ini lupa, sampai ada hadis yang menyatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan ternyata kita nggak kenal diri kita. Kita lebih kenal dengan ada yang karakter binatang, ada yang karakternya memedih, macam-macam. Begitupun binatangnya juga macam-macam. Setannya pun sama macam-macam. Lupa siapa diri kita. Satu, siapa diri kita ini yang pertama harus kita ingat. Oh, saya ini manusia. Tugasnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Satu, kita manusia, ini kudu eling, kudu ingat. Maka Allah ciptakan cermin itu biar kita selalu sadar, sebetulnya bukan sadar kita ini masih muda atau masih keren, bukan. Sadar bahwa diri kita manusia. Yang kedua, menyadari bahwa setiap kita ada di posisi yang Allah sudah tentukan. Ada yang hari ini jadi seorang bapak, ada tak? Banyak bapak yang nggak sadar kalau dia bawa bapak, itu hadirin. Ada nggak? Banyak bapak-bapak yang nggak sadar kalau dia udah jadi bapak-bapak. Ya bawanya muda kan. Dan sebuah anak buah. Jadi kita sering lupa itu, harus ingat dengan posisi itu. Apa sih bapak itu harus seperti apa? Al-Quran sampaikan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pertama, harus punya sifat yang kebapak-bapakan. Bukan hanya sekedar bijaksana, tapi juga harus bijak sini. Bijaksana, bijak sini, bijaksono. Itu baru bapak-bapak. Ada yang cuma bijaksana, ke sana doang bijaknya, ke sini enggak. Enggak dantah. Ini harus anak buat. Jadi orang ini harus bijaknya betul-betul bijak terhadap siapapun. Enggak gampang baper. Tuh bapak-bapak enggak boleh baperan. Harus tangguh, ya subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapaknya tukang ngambek, bagaimana anak kan gitu. Kita punya anak kan punya karakter beda-beda tuh, ya enggak? Kita punya anak yang perempuan yang kita anggap lemah lembut ternyata keras. Ada kan ya? Ada ternyata kita punya anak laki-laki lembek banget, lembek. Ada ya? Yang udah kawin mah keras juga sih. Komennya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ seorang bapak harus betul-betul menjadi bapak, sadar diri bahwa diri bapak. Munculnya ada anak karakternya keras, ada anak yang karakternya lembut. Toh hadirin yang dirahmati Allah, si bapak ini pun punya karakter yang kayak begitu. Terkadang kau lembut, kan gitu. Ya. Kadang keras, itu asuhan. Kalau keras mulu lah susah.
Ya enggak? Lembek mulu kok ribet hadirin. Bangun-bangun. Pahamnya apa baru? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah kan sadar kita ini Bapak yang harus memiliki sifat kasih sayang. Seringkali diungkapkan oleh para ulama bahwa saat kita mendidik anak laki-laki kita itu dengan didikan yang tegas, bukan galak, bukan. Kalau galak malah tegas, Allah Subhanahu wa taala. Sementara buat perempuan itu lemah lembut, artinya lebih banyak kita ngobrol. Karena sifat perempuan itu emang paling senang diobrolin, hadirin. Ya, kayak begini contoh. Kita punya bini nih, ya, yang punya nih ya. Kita punya bini. Itu bini kita puyeng misalnya palanya, bang, pala puyeng buat bodek minum. Kalau itu suami ngomong begitu kurang tepat, hadir. Bini perlu kata-kata banyak tuh bini. Pala puyeng banget bang, ya kecapean neng. Makanya jangan banyak begawe mulu, istirahat apa. Nah, habis itu minum bodek tuh hadirin. Ujung-ujungnya sama gak? Sama, tapi kalimat membedakan itu. Ini pentingnya kalimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol sama perempuan karena perempuan itu subhanallah, dia punya kata-kata lebih banyak. Lihat, kalau lagi ngomel banyakkan dia omongannya sama kita. Ya. Itu bini aku. Apalagi 5, apalagi 6 kan gitu. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sebetulnya ini pentingnya kita kudu jadi bapak-bapak. Ya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian ada posisi kita yang Allah anugerahkan punya cucu. Engkong berarti. Nih Kong, dengerin. Yang posisinya hari ini jadi kakek pun kadang lupa bahwa dirinya kakek. Iya enggak? Isir mulu. Jadi hadirin, orang kalau sudah punya cucu, jangankan orang, malaikat segan dengan dia. Ya, itu malaikat nggak gampang nyatet dosa tuh nggak gampang, sama orang tua tuh nggak gampang. Malaikat mikirnya banyak. Ini aki-aki emang dia sengaja dosa, apa emang lupa nih aki-aki? Iya kira-kira. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang posisinya kakek banyak dimaklumnya. Ya, banyak dimaklumnya. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada azan jam 11 belum johor. Allahu Akbar. Itu orang nggak bakal sekot kalau yang azan aki-aki. Enggak, namanya aki-aki. Dia nggak pakai niat aja aki-aki. Masih ada maklumnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen makan ini dan itu, segala hal didatengin makanan ini, dia nggak pengen, ini nggak pengen, bahkan dia pengennya sesuatu yang pokoknya itu aja dia mau. Itu pun masih dimaklum. Kenapa? Hati-hati. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di posisi itu kita pun harus sadar bahwa ternyata aki-aki itu pertama Allah sengaja kasih rambutnya lebih banyak warnanya. Ya. Supaya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, nggak sering jelenger. Apa jelenger itu? Jelenger ya. Ya, jangan gampang cuma ngapa lo? Tanah gue ini, itu hadirin subhanallah, dan debu di setelahnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanallah, makin nunduk dia, makin ngalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Lihat, makanya kalau lagi cucu lagi makan enak, oh nggak makan, udah, gue mau udah biasa makan itu. Udah emang giginya kagak. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tapi pasti kan apa dimakan.
dia betul. Ya alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah takdirkan posisi kita sebagai anak. Ini juga sering, apalagi zaman sekarang. Banyak anak yang lupa bahwa dirinya punya orang tua yang wajib dihormati. Ada orang tua yang ngajinya nggak sesering anak. Ini anak seolah-olah udah paling benar. Ya, subhanahu wa ta'ala. Maaf, misalnya tim hadroh lagi dia. Gue baca selawat lupa. Bapak yang baca selawat aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun jabatan anak, tetap dia wajib tunduk terhadap orang tua. Jenderal bintang 7 sampai puyeng sekali. Ya, dia tetap tunduk kepada ayah ibunya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang begitu. Anak yang jabatannya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak, hartanya lebih melimpah, seolah orang tua nggak dari. Itu umum begitu. Yang udah pinter, katakanlah udah jadi ulama, misalnya jadi ustadz misalnya, subhanahu wa ta'ala, sama orang tua nggak ada hormatnya bisa. Orang tua gua ke sekolah bisa. Ya subhanahu wa ta'ala, padahal tetap ada kewajiban untuk itu. Nih, banyak orang yang lupa dengan posisinya, maka sulit mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allah takdirkan jadi pedagang, yang Allah ditakdirkan jadi pedagang, hadirin yang dirahmati Allah, seringkali lupa bahwa dia adalah pedagang. Harusnya dia mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah SAW, karena Nabi pun pedagang. Ada yang diposisikan oleh Allah sebagai pejabat, lupa dengan jabatannya. Ada yang Allah posisikan dirinya menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang sakit, maka seluruh posisi itu kalau dia kenal dirinya, dia akan mudah mengenal orang lain dan akan lebih gampang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, makanya kita ngaji itu sebetulnya bukan persoalan kita mau bisa baca kitab kuning, enggak. Ya bukan kita pulang dari sini kemudian makhraj kita makin baik, enggak, belum tentu juga. Atau pulang dari sini kita jadi hafal Quran 1 juz lah minimal misalnya, ya enggak juga. Tapi setidaknya setiap kita ngaji itu hakikatnya lagi berusaha bukan mengenalin orang, tapi mengenali diri sendiri. Oh, saya ini begini, harusnya seperti itu. Orang kalau udah kenal sesuatu, subhanahu wa ta'ala, istaroha, tenang hidup, nggak repot-repot, subhanahu wa ta'ala. Orang kalau keinginannya, dia kan sadar diri. Orang yang sadar diri itu begitu. Ada orang yang dia sadar duitnya kurang untuk beli mobil, kan gitu misalnya. Maka nggak usah ada keinginan untuk beli mobil, nyeksa itu. Tapi ada keinginan yang kita nggak bakal nyeksa apa? Kita nggak punya duit tapi pengen berangkat haji, itu nggak nyeksa. Kita nggak punya duit tapi pengen umroh, itu nggak nyeksa. Semakin pengen, semakin Allah gampangin. Amin. Tapi pengen mobil, pengen sesuatu yang lain, semakin pengen, makin sengsara hidup kita. Tersiksa dengan keinginan yang belum tercapai itu. Tapi kalau kita kepengen haji, pengen umroh, pengen istiqomah ngaji, pengen istiqomah berjamaah, maka insya Allah pengennya udah dapat pahala. Makin pengen, makin Allah kasih kemudahan untuknya. Ini hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita hadir sebetulnya lagi diajarin sama Wakominnya, sama Pak Iwan, bahwa keinginan Wakomin kan dari tahun 1822 apa? Udah lama waktu ini ya. Sebelum COVID itu sempat rotib, ya sempat ratib, ya.
Saya juga lupa itu diamplopin berapa. Udah kelamaan. Subhanallah ya. Terus belum COVID. Lah itu mau seminggu lagi udah. Seminggu lagi berapa hari lagi kita mau berangkat? Oh 5 hari sebelum berangkat. Ya Allah ya Allah. Tahu-tahu dapat kabar di cancel. Berarti tahun berapa itu Pak? 2019, 21, 22 mau lama juga deh ya. Wah, kalau dipakai usaha itu duitnya nggak berangkat umroh. Murah. Ada nih yang rahmat Allah Subhanahu. Kan orang mikirnya gitu aja. Wah, kalau misalnya kita pakai buat usaha, udah berlipat-lipat ya bisa berangkatin umroh adiknya, keluarga dan sebagainya. Tapi enggak. Iya, kata hati kita. Ya, kata kita Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah berarti ini besok berangkat jam 10. Ya, dia berangkat jam 10 sampai di Asadia, nanti kita langsung berangkat. Insya Allah keberangkatan saat ini 45 jamaah. Ya, 45 jamaah termasuk ada jamaah PHK. Ya, dan alhamdulillahnya saya pernah sampaikan juga tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum Covid. Karena memang ada program itu dari travel bahwa setiap tahun ada jatah buat PPH free, gratis. Ya, gratis. Jadi sampai bandara Soekarno-Hatta. Ya kan situ dulu. Kan situ dulu. Kamu langsung aja kan nggak ada pesawat di sini. Nah itu gratis sampai bandara Soekarno-Hatta, dicek dokumen dan sebagainya, baru berangkat menuju Makkah atau Madinah. Nah, pulangnya barulah ditanya. Ya pulangnya baru ditanya gimana kabar di sono. Ya nggak ditanya duitnya, free, gratis. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau Allah kasih kelancaran, karena ini jamaah sudah mulai beberapa kali berangkat ya. Total sudah mungkin 400-an mungkin. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2023 sudah dimulai programnya PPH 1 tahun 1 orang, insya Allah. Begitu juga ada program untuk khusus PPH ini, khusus PPH ya. Ada program khusus untuk PPH umrohnya ke Mekah. Subhanallah. Mau kemana lagi? Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan Allah sehatin semua ya. Yang mau umroh atau yang akan berangkat umroh atau yang sedang melaksanakan ibadah umroh, semuanya mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang makbulah. Dan mohon doanya juga nih, bulan depan guru kita juga kayak fitrah nih, insya Allah ya, bisa bareng-bareng sama rombongan kita semua nih. Ya, kita kan juga pengen dibimbing sama guru syukron, ya, guru fitrah semua pengen dibimbing. Kalau guru-guru pada ngikut, kayak kita ziarah, kalau ziarah gurunya banyak kan, jamaah jadi nggak pada ngikut. Jamaah bangkunya, kan subhanallah. Jadi kalau guru banyak yang ikut, insya Allah makin resep. Kayak ngaji kalau gurunya banyak lah resep. Ya, yang subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah kasih gampang buat semuanya. Ala hadihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya akhiri, tentu banyak salah saya pada para jamaah. Ego yang terlalu tinggi, sombong yang terlalu lambung, ya, kata-kata yang sulit untuk apa ya, diterima dengan enak di hati, atau bikin nggak nyaman pendengaran, atau bahkan tingkah saya yang apa ya, melukai pandangan. Saya mohon juga itu maaf yang sebesar-besarnya, dan tentu saya bermohon doa pada para jamaah semuanya, karena bagaimanapun perjalanan umroh ini saya nggak tahu apakah akan kembali atau tidak. Kan itu semuanya tentu harapannya pulang. Namun jika pun tidak, berharap husnul khatimah. Amin. Dan saya juga titip untuk PPH agar bisa selalu istiqomah. Karena saya yakin jamaah bukan ngaji karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi